Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran ekonomi yang akan membahas mengenai diagram circular flow. Nah, sebelumnya ekonom muda kemarin sudah mempelajari mengenai sistem ekonomi. Ya kan? Perlu diingat sistem ekonomi kemarin bahwasanya ada 5. Ya kan? Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpimpin, terpusat, atau komando, lalu sistem ekonomi pasar, liberal, ya kan, atau nama lainnya liberal, lalu yang berikutnya sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila yang dikhususkan pada sistem ekonomi di Indonesia. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu dengan pembahasan topik circular flow. Nah, sebetulnya apa sih nak circular flow diagram itu? Jadi perlu kalian ketahui bahwa circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi pada suatu perekonomian. Nah, perlu dipahami bahwasannya pelaku ekonomi di dalam suatu perekonomian itu kan ada banyak. Nah, yang kalian ketahui dulu di motif ekonomi itu kan ada pelaku produsen sama konsumen. Hari ini kita akan membahas, nah kalau kemarin kan kita bahas nih sifat-sifatnya mereka itu bagaimana ya kan di bab 1. Nah, hari ini kita akan membahas sifat-sifat mereka ini dengan menggabungkan antara sifat satu dengan sifat pelaku ekonomi yang lainnya menjadi satu. Jadi di sini nanti ada hubungan timbal balik. Nah, itulah yang disebut dengan circular flow diagram. Sebelum kita membahas circular flow diagram, hendaknya anak-anak kita harus mengetahui yang disebut dengan perekonomian, ya. Jadi, yang perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu perekonomian. Pada dasarnya, perekonomian itu adalah sebuah tata cara atau suatu kegiatan yang meliputi bagaimana suatu negara atau sesuatu hal memenuhi kebutuhannya. Seperti itu ya kan, sama seperti ekonomi kemarin. Nah, yang membedakan di sini anak-anak, perekonomian itu akan kita bagi menjadi banyak ya. Yang pertama yang kita bahas adalah perekonomian tertutup dulu. Kalau Bapak membahas perekonomian tertutup, artinya perekonomian ini sifatnya itu hanya di dalam negeri saja yang kita bahas. Ya, jadi kalau perekonomian tertutup itu sifatnya ada di dalam negeri saja. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya contoh, Pak Chandra menganalisis perekonomiannya India. Bapak menganalisis perekonomiannya Indonesia. Itu artinya Bapak sedang menganalisis atau mempelajari mengenai perekonomian tertutup. Seperti itu. Nah, di dalam perekonomian tertutup ada pelaku ekonomi yang disebut dengan RTK atau rumah tangga konsumen. Dan setelah itu ada RTP atau rumah
tangga produsen. Nah, ketika kita mempelajari dua RTK dan RTP, ya, dua pelaku ekonomi, ini disebut dengan dua sektor. Jadi kalau Bapak bilang perekonomian tertutup dua sektor, maka yang bergerak adalah RTK dan RTP. Seperti itu. Tapi kalau perekonomian tertutupnya ditambah pelaku ekonominya yaitu RTG atau rumah tangga government atau rumah tangga pemerintah, ya, maka ini akan berkembang menjadi perekonomian tiga sektor. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan ada perekonomian tertutup ya. Maka yang selanjutnya kita akan membahas perekonomian terbuka. Nah, apa sih perekonomian terbuka itu? Perekonomian yang membahas ada campur tangan luar negeri. Jadi perekonomian di sini itu ada campur tangan luar negeri. Nah, oleh karena itu, di sini ada yang disebut dengan RTLN atau rumah tangga luar negeri. Nah, kalau anak-anak membahas RTLN sampai di RTLN, jadi perekonomian dalam negeri ditambah RTLN, maka di sini akan menjadi 4 sektor. Nah, jadi diperhatikan, ketika perekonomian tertutup itu adalah pembahasannya dalam negeri. Contoh, Bapak membahas selingkup Indonesia, itu disebut dengan perekonomian tertutup. Di sini ada dua, yaitu 2 sektor dan 3 sektor. Kalau 2 sektor, artinya Bapak itu hanya membahas RTK sama RTP. Tapi kalau 3 sektor, itu RTK, RTP, dan RTG. Tapi kalau Bapak membahas perekonomian terbuka itu nanti ada tambahan RTLN karena ada campur tangan luar negeri. Contoh, Bapak membahas hubungan diplomatik dengan India. Nah, Bapak membahas hubungan diplomatik film Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, itu masuknya 4 sektor karena ada RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Oke, sangat mudah dipahami ya. Baik, selanjutnya anak-anak, kalau kita sudah mempelajari circular flow, terus perekonomiannya, maka kita akan mempelajari jenis-jenis pasarnya, nak. Ya, jadi di dalam suatu perekonomian itu jelas ada pasar. Pasar yang kalian ketahui pasti hanya sekedar pasar-pasar pada umumnya, ya kan? Nah, pasar pada perekonomian kalau di circular flow itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar input dan nanti ada pasar output. Kalau kita berbicara mengenai pasar input, artinya di sini adalah pasar faktor produksi. Maksudnya bagaimana Pak Chandra pasar faktor produksi? Jadi pasar faktor produksi ini itu adalah pasar sebelum kegiatan produksi. Nah, jadi pasar faktor produksi itu adalah pasar sebelum kegiatan produksi. Ini disebut dengan pasar input. Nah, kira-kira faktor produksinya itu apa saja sih Pak Chandra? Jadi, anak-anak, faktor produksi itu terdiri dari yang pertama, ada tanah.
terus tenaga kerja, ya kan? Ada modal, habis itu ada sumber daya alam, terus ada apa lagi kira-kira? Nah, skill, ya kan? Nah, seperti itu, nak. Jadi, pada dasarnya faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang akan digunakan pada saat proses produksi. Kamu mau memproduksi pasti membutuhkan faktor produksi ini. Contohnya tanah, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, skill, kewirausahaan, itu sama seperti skill ya. Nah, terus kalau pasar output apa, Pak? Pasar output otomatis biasa disebut dengan pasar barang dan jasa. Ya, atau setelah proses produksi otomatis. Nah, kok bisa sih Pak setelah proses produksi? Jelas karena output, ya kan? Setelah masuk di pasar input, maka kita beralih ke pasar output. Nah, di pasar output ini anak-anak yang dijual hanya barang dan jasa. Seperti itu ya. Nah, di sini di dalam pasar faktor produksi, saya kembali ke pasar input ya, ada balas jasa faktor produksi. Nah, balas jasa faktor produksi. Kalau kita membahas balas jasa faktor produksi, artinya yaitu balas jasa atas faktor produksi yang kamu berikan. Tanah itu nanti akan mendapatkan uang sewa, tenaga kerja itu nanti akan mendapatkan apa? Kalau kamu bekerja gaji atau upah, ya kan? Terus kalau modal akan dapat apa, nak? Kalau modal berarti dapatnya ya berupa apa? Pinter, berupa bunga, ya kan? Kalau kita memberikan sumber daya alam, ya berarti uang atas sumber daya alam itu. Terus kalau kita memiliki skill atau KWU, kewirausahaan, maka kita akan bisa membangun usaha dan mendapatkan keuntungan. Jadi di sini kalian harus bisa memahami balas jasa faktor produksi tanah adalah sewa, tenaga kerja adalah gaji, modal adalah bunga atau interest ya, sumber daya alam adalah uang dan skill atau KWU adalah laba. Tidak boleh tertukar. Sampai sini untuk pasar dalam perekonomian, apakah ada pertanyaan? Terutama yang ini ya, ini adalah yang paling sangat penting dan paling kamu harus benar-benar ingat. Intinya input itu adalah sebelum kegiatan produksi, kalau output itu sesudah kegiatan produksi. Nah, kalau sudah, maka anak-anak kita bisa membahas circular flow-nya sekarang. Ya, jadi Bapak sekarang bisa mulai masuk pada diagramnya. Di sini saya gambarkan ada RTK ya, dan di sini Bapak gambarkan ada RTP. Nah, ini ada pasar input, terus sini saya kasih pasar output. Nah, kita bahas yang dua sektor dulu karena pada dasarnya bertingkat nah materinya. Jadi kita bahas dua sektor, baru nanti kita masuk pada tiga sektor dan empat sektor. Yang pertama, perhatikan tanda panahnya dan tanda pasarnya ya. RTK, ya nak ya, masuk pada pasar input di sini. Ya, perhatikan panahnya. RTK masuk pada pasar input itu berupa faktor produksi. Jadi anak-anak, RTK itu akan menawarkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Contohnya tadi tenaga kerja, habis itu modal, tanah, sumber daya alam, skill atau kewirausahaan.
Jadi faktor produksi ini akan ditawarkan oleh RTP dan RTP meminta faktor produksi itu. Karena RTP sudah mendapatkan faktor produksi, maka otomatis di sini anak-anak ya, RTP akan memberikan apa di pasar input tadi? Ke RTK, kan kamu sudah dapat faktor produksimu. Kalau kamu sebagai produsen untuk memproduksi, maka di sini kalian akan melakukan balas jasa faktor produksi. Nah, apa saja sih balas jasa faktor produksinya? Yaitu tadi, nak, sewa, gaji, ya kan, bunga, uang, terus yang terakhir ada laba. Kalau faktor produksinya itu tadi ada apa saja? Otomatis ada tenaga kerja. Oh maaf, tanah dulu ya. Kita sesuaikan dengan yang bawah. Ada tanah, terus tenaga kerja, modal, habis itu SDA, sama skill. Nah, seperti ini, nah. Nah, setelah proses produksi, kamu kan sudah dapat nih, sudah dapat apa itu namanya? Faktor-faktor produksimu di RTP-nya, ya kan? Maka anak-anak selanjutnya kita akan menyetorkan apa? Memberikan hasil dari produksi kita ke RTK. Nah, kita berikan ke RTK berupa apa, Rek? Berupa barang dan jasa. Dari di sini kita akan memberikan barang dan jasa kepada konsumen atas hasil yang kita produksi. Terus konsumennya ngapain, Pak Chandra? Maka konsumennya juga akan memberikan hubungan timbal balik ke RTP, yaitu berupa uang atas pembelian atau penjualan. Nah, jadi RTK setelah dapat barang dan jasa ya nggak cuma-cuma, pasti dia harus memberikan uangnya pada RTP. Nah, ini disebut dengan yang warna merah sama hijau ini disebut dengan diagram circular flow 2 sektor. Sekarang kita tambahin, nah. Kita masuk ada penambahan RTG atau rumah tangga government. Kalau kita berbicara rumah tangga government, anak-anak, ya, kita berbicara rumah tangga government, artinya di sini kita sudah mulai masuk 3 sektor. Nah, apa yang membedakan Bapak? Yang membedakan hanya hubungannya saja dan pelakunya saja. Yang pertama, RTK kira-kira ngasih apa ke RTG? Nah, mereka akan memberikan faktor produksi dan apa, Rek? Dan pajak. Nah, jadi rumah tangga pemerintah itu akan memberikan faktor produksi dan pajak ke RTG. Terus kalau RTP-nya Pak Chandra memberikan apa? Nah, kalau RTP otomatis memberikan barang dan jasa serta sama, nak, memberikan pajak juga. Seperti itu. Jadi kalau di RTK, RTP ke RTG itu tidak ada pasar input dan pasar output. Jadi langsung RTK memberikan faktor produksi dan pajak ke RTG, RTP memberikan barang dan jasa serta pajak ke RTG. Terus kira-kira kalau RTG-nya memberikan apa Pak Chandra ke mereka? Nah, perlu dipahami bahwasanya RTG ke RTK yang pertama jelas memberikan banyak sekali ya contoh. Ada fasilitas publik, ya kan? Habis itu pelayanan, habis itu subsidi. Nah, habis itu keamanan. Seperti itu. Nah, intinya
kamu dapat apalah dari negara. Terus kalau RTP dapat apa? Ya dapat sebuah aturan, terus perlindungan, terus apalagi kira-kira subsidi itu jelas ya, subsidi, terus fasilitas publik juga. Intinya sama nak sebetulnya antara yang didapatkan RTP dan RTK. Nah, inilah yang disebut dengan diagram tiga sektor. Terus kalau 4 sektor bagaimana, Pak? Kalau 4 sektor, maka di sini ada tambahan RTLN. Jadi di luar yang lingkaran ini, yang diagram besar ini ketambahan RTLN. Ada keluar dan ada masuk. Kalau kita berbicara keluar, ini disebut dengan ekspor. Ya, kalau kita berbicara apa yang dimasukkan, ini disebut dengan impor. Nah, jadi pada dasarnya rumah tangga luar negeri itu hanya berhubungan dengan ekspor dan impor. Ekspor apa sih, Pak? Ya banyak, bisa barang dan jasa, faktor produksi kayak gitu. RTLN pun sama, bisa mengimpor faktor produksi seperti TKA, ya kan, tenaga kerja asing, habis itu barang dan jasa dari luar negeri, ya kan, baju-baju seperti itu. Nah, terus apa sih Pak tipsnya untuk mempelajari diagram circular flow ini? Pada dasarnya anak-anak, kamu harus memperhatikan tipsnya ya. Yang pertama, anak-anak harus memperhatikan apa dulu, Rek? Panahnya atau arah panah. Nah, kira-kira arah panahnya itu dari mana ke mana? Ya, seperti itu. Jadi, dari mana ke mana? Diperhatikan benar-benar arah panahnya, jangan sampai salah. Terus yang kedua, lihat di pasar mana. Jadi kamu harus mencek, Rek. Ekonom muda harus melihat. Setelah mengetahui panahnya, oh RTK ke RTP. Nah, RTK ke RTP-nya ini panahnya yang diminta itu di arah mana? Pasar input atau pasar output? Nah, kalau di pasar input, berarti otomatis baru kita bisa menentukan unsur apa yang ada di garis itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kalian harus benar-benar apa ya istilahnya? Harus benar-benar hati-hati. Nah, biasanya di dalam soal itu akan disajikan gambar seperti ini tapi tidak ada tulisannya gini-gini ya. Terus dikasih nomor 1, terus kasih nomor 2, kasih nomor 3, kasih nomor 4. Nah, misal Bapak bilang pada panah nomor 1 kira-kira apa yang bergerak? Nah, nomor 1 kan dari RTK ke RTP di pasar input. Berarti yang bergerak adalah faktor produksi. Kayak gitu ya, Nak ya. Nah, pada dasarnya anak-anak, gambar ini akan dibolak-balik, Rek. Jadi bisa jadi RTK-nya di kanan, RTP-nya di kiri, pasar inputnya di bawah, pasar outputnya di atas gitu. Intinya anak-anak tidak boleh hanya sekedar menghafal letak-letaknya. Tapi kalian harus memperhatikan itu tadi. Poin-poin penting ini itu harus benar-benar diperhatikan agar kalian bisa memahami dengan baik. Oke, baik, bisa dipahami dan dimengerti ya. Pada dasarnya, pada diagram circular flow, kalian harus benar-benar tahu dan paham mengenai letak-letaknya, di sebelah mana, arahnya ini kemana, itu apa saja yang kegiatannya yang dilakukan, seperti itu. Oke, karena sudah cukup jelas Bapak menjelaskannya, terima kasih ekonom muda yang sudah bergabung pada pembelajaran ekonomi diagram circular flow hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa berguna ke depannya buat kalian. Tolong untuk ilmunya ini, karena sering sekali keluar diagram circular flow ini dalam setiap ujian, dipelajari dengan baik dan dicatat
dirangkum di buku tulis ekonomi kalian agar lebih enak untuk mempelajari. Saya akhiri, mohon maaf apabila Bapak ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ekonom Muda, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.